Shalom ya saudara-saudari, shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Biar kita semua boleh bersyukur ya akan kasih-Nya dan anugerah-Nya sampai hari ini. Biar kita mau merenungkan firman-Nya dengan tema pendamaian yang terambil di dalam 2 Korintus 5 ayat 15 sampai 21. Langsung saja ya. Di dalam ayat 15 dikatakan, dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Ayat 16, sebab itu kami tidak lagi menilai seseorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Ayat 17, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ayat 18, dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Ayat 19, sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Ayat 20, jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Ayat 21, Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Amin ya. Ya, kita mau di dalam firman-Nya, khususnya di perikop tadi yang di ayat 20-21, kita ini adalah utusan-utusannya ya, supaya yang kita ini beroleh hubungan pendamaian dengan Tuhan. Perikop dan tema pada hari ini adalah pendamaian. Tuhan mau kita itu berdamai dengan Allah. Itu yang pertama. Karena yang menjadi penghalang dari segala doa kita adalah dosa. Kalau kita ada hubungan pendamaian dengan Allah, maka selanjutnya saya percaya Tuhan akan memberikan kemenangan demi kemenangan dalam kehidupan kita. Amin ya. Karena kita ini manusia condong sekali untuk hidup tidak dalam pendamaian. Kita lihat sekarang di sekitar kita, dalam hubungan kita dengan keluarga kita, hubungan kita dengan pertemanan, persahabatan, dimanapun kita berada. Mudah sekali sekarang ini manusia tersulut emosinya. Saya baru dari Indonesia ya, saya melihat begitu banyak itu namanya kendaraan itu. Sepeda motor, mobil, simpang siur. Orang mudah marah. Dengan kondisi seperti itu, udara panas dan sebagainya. Bahkan di Amerika memang lebih enak ya, kendaraan semua bisa lancar. Tidak seperti di Indonesia. Tapi kita boleh menyadari untuk kita ini menghindari segala bentuk perselisihan. Kita menghindari segala bentuk pertengkaran. Karena kalau kita masuk di dalamnya itu, kita kompromi dengan perselisihan, pertengkaran, amarah. Itu akan menyebabkan kekecewaan, akan menyebabkan kepahitan dalam kehidupan kita. Jadi Tuhan itu mau kita ini benar-benar yang pertama berdamai dengan Allah ya. Kedua, Tuhan mau kita tuh berdamai dengan manusia. Sejak manusia jatuh dalam dosa, hubungan kita dengan Tuhan itu sudah tidak menjadi baik. Menjadi rusak, sampai manusia itu diusir dari Taman Eden. Yaitu seperti di dalam Kejadian 3 ayat 23 sampai 24 ya. Kita bisa melihat bahwa sungguh-sungguh kita ini hidup saat ini tuh bersyukur sekali dan anugerahnya kita boleh ada sampai hari ini. Semua karena kasih setianya ya. Karena bagaimanapun juga kita melihat hari-hari ini. Bahkan sebelum saya membawa firman ini di dalam yang berjudul pendamaian, saya mendapatkan juga cobaan. Dari mana? Dari beberapa lingkungan di sekitar kita. Jadi kayaknya seharusnya kita ini kayak mau marah, kita ini mau emosi. Kita ini mau marah sama emosi.
Tetapi firman Tuhan berkata, Tuhan menginginkan kita ini hidup damai, berbuah. Salah satu 9 buah roh adalah damai sejahtera. Tuhan mau kita ini hidup di dalam damai sejahtera. Jadi kita ini tidak boleh mudah marah ya, kita tidak boleh membiarkan emosi kita marah meledak-ledak. Karena kalau kita membiarkan tersebut, itu akan menjadi suatu kekecewaan, menjadi sesuatu kepahitan. Dan Tuhan mau jika saat ini kita masih ada kemarahan, kita masih ada kekecewaan, kepahitan, itu akan merugikan diri sendiri. Nah, Tuhan mau mari kita berdamai. Yang pertama berdamai dengan Allah. Yang kedua berdamai dengan manusia. Kita perlu melibatkan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita. Memang kalau secara kita melihat kenyataan, rasanya kita ini tidak mau mengalah ya. Rasanya kita ini merasa kita ini benar. Setiap orang banyak merasa dirinya benar. Tetapi Tuhan itu yang tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Nah, makanya kita setiap kali kita emosi, kita ada perselisihan, kita ada pertengkaran dengan siapapun aja, bawalah masalah kita itu kepada Tuhan. Serahkan masalah itu kepada Tuhan. Apakah yang harus kita perbuat dengan masalah yang Tuhan mau? Cuma satu, Tuhan tidak melihat respon, tidak melihat alasan kita. Apa alasan kita untuk marah? Tuhan tidak melihat itu. Tetapi Tuhan cuma katakan berdamai. Nggak ada pilihan lain, berdamai. Tuhan mau kita memiliki damai sejahtera. Karena kalau kita memiliki damai sejahtera, hati kita gembira. Sebab firman Tuhan juga dikatakan, hati yang gembira adalah obat. Jadi Tuhan mau kita ini bergembira, bersukacita. Sering kita lihat di firman Tuhan, bersukacitalah senantiasa, bergembiralah. Kenapa Tuhan berkali-kali di dalam Alkitab mengatakan bersukacitalah? Karena Tuhan mau kita ini berdamai dengan siapapun juga. Tuhan tidak mau, Tuhan tidak melihat reason, alasannya. Oh karena dia begini, dia menyakiti aku, dia berkata yang tidak enak, atau menghina, atau mencaci maki. Tuhan tidak mau melihat alasan tersebut. Tuhan mau kita memiliki damai sejahtera. Dimulai dari siapa? Kita nggak bisa tunjuk. Kamu yang harus mengalah. Aku benar, nggak bisa. Tetapi dimulai dari diri kita ya. Kita yang harus memulai, kita harus kasih contoh seperti Tuhan. Begitu kasihnya begitu besar. Kita lihat Natal ini, kita diingatkan untuk kita ini berdamai dengan siapapun saja. Karena Tuhan mau pendamaian di dalam 2 Korintus 5 tadi. Judulnya pelayanan pendamaian. Saya memberikan perikop poinnya pendamaian di sini adalah saya bersyukur sekali saya membaca firman ini dan saya boleh merenungkan bersama-sama dengan saudara-saudari. Karena di dalam pendamaian ini sangat penting untuk kita memasuki tahun yang akan datang. Kita harus penuh dengan tertawa ya, kita bersenyum-senyum. Karena kalau kita penuh dengan tertawa, hati kita gembira. Enggak ada orang tertawa hatinya susah. Kecuali itu fake ya, pura-pura gitu ya. Tetapi Tuhan itu melihat hati. Tidak ada kepura-puraan di hadapan Tuhan. Tuhan sangat melihat tahu. Tuhan tahu hati dan pikiran kita. Jadi kita tidak bisa pura-pura di hadapan Tuhan. Di hadapan manusia kita bisa drama, bisa berpura-pura. Tetapi Tuhan melihat hati setiap kita. Tuhan mau hati kita ini benar-benar benar di hadapannya. Tuhan mau kita tuh memiliki damai sejahtera. Saat saya dicobai sebelum saya membaca firman ini, Tuhan mengingatkan. Ingat firman-Mu berkata pendamaian. Kamu harus mempraktekkan firman ini. Jadi sebelum saya menyampaikan, saya juga harus mempraktekkan. Saya mengalah, saya berkata sorry. Saya berkata, ya sudah, biarlah masalah ini selesai, nggak perlu diperpanjang lagi. Saya dicobai dulu ya sebelum saya melakukan firman ini. Mendekati beberapa hari ini, bukannya semakin baik. Even saya sudah bilang sorry, yang sana masih belum bisa menerima kata sorry itu. Coba bayangkan. Jadi nggak gampang. Akhirnya cuma saya bawa dalam doa, Tuhan lembutkanlah hatinya. Ajak Roh Kudus berbicara, lembutkanlah hatinya Tuhan. Biarlah Roh Kudus menjamah hidupnya, biarlah Roh Kudus yang mengetat hatinya. Tuhan, aku serahkan persoalan ini dalam tangan-Mu. Itu yang harus kita lakukan. Saat saya mempraktekkan firman ini, saya percaya nggak lama lagi. Puji Tuhan. Saya menerima WA, saya menerima percakapannya.
Akhirnya ya sudah, benar kamu, masalah ini enggak usah diperpanjang. Luar biasa ya. Tuhan itu baik. Memang kita nggak bisa mengandalkan kemampuan kita. Saat kita melakukan bagian kita. Selanjutnya Tuhan yang akan turut campur. Tuhan yang akan bekerja. Amin ya. Jadi Tuhan mau pendamaian itu dilakukan, yaitu yang pertama tadi, kita menghindari konflik, kita menghindari perselisihan. Jika ada konflik atau perselisihan, harus cepat dibereskan supaya tidak berkepanjangan. Kita nggak mau punya musuh. Tuhan kita itu adalah Sang Raja Damai. Mari kita selalu melibatkan setiap masalah kita terhadap Tuhan, dan kita tahu Tuhan itu adalah Allah yang benar dan adil. Tuhan yang akan membela kita, enggak usah takut. Yang penting kita melakukan bagian kita, kita mau hidup yaitu untuk menyenangkan hati Tuhan. Yang kedua, apa yang bisa dilakukan dengan pendamaian? Jadi yang pertama menghindari konflik dan perselisihan. Yang kedua tadi adalah mengalah, artinya bukan kalah, tetapi kita mau rendah hati. Orang yang rendah hati itu tidak sombong dan tidak mau membesar-besarkan masalah. Kalau kita membesar-besarkan masalah, itu tidak akan pernah selesai. Masalah itu diperkecil, bukan diperbesar. Jadi sering sekarang ini kita lihat konflik, dimanapun konflik perselisihan itu terjadi. Mungkin kita bangun tidur, kita sudah berdoa. Kita memuji Tuhan. Kita keluar rumah, keluar pintu rumah, kita bertemu dengan kalangan orang. Kita pergi ke pasar, ke supermarket, ke mall, kita bertemu dengan banyak. Di situ sebenarnya pencobaan banyak terjadi. Ya, pencobaan-pencobaan itu banyak terjadi. Entah nanti pencobaan itu dari keluarga, dari teman, dari siapapun. Tetapi ingat firman Tuhan berkata, pesan Natal yaitu pendamaian. Tuhan mau kita melakukan pendamaian. Melayani Tuhan tidak harus di atas panggung. Melayani Tuhan dari apa? Dari hati kita. Dari hati kita yang paling dalam. Itu yang Tuhan mau. Kita melayani dengan kerendahan hati kita. Kita mau melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita mau melibatkan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita. Sehingga saat ada masalah di sekitar kita terjadi, ingat pesan Natal. Pendamaian. Tuhan mau kita berbuah, menyenangkan hati Tuhan. Kita menghindari perselisihan. Kita mau hidup mengalah, bukan artinya kalah. Tetapi kita mau menang di dalam nama Tuhan. Jadi Tuhan itu adalah contoh dan panutan ya. Karena Tuhan itu Sang Raja Damai. Yaitu bisa kita lihat di dalam Yesaya 11. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus Sang Raja Damai itu bagi kita. Mari kita buka di dalam Yesaya 11. Di ayat 1 sampai ke 7. Nggak usah saya bacakan lebih detail, nanti dipelajari kembali. Tetapi dikatakan di dalam Raja Damai yang akan datang. Di dalam Yesaya 11 ayat 1 sampai 7 itu dikatakan Tuhan Yesus itu sendiri itu adalah Raja Damai. Di ayat 1 sampai ke 3 itu dikupas adalah adanya pengharapan baru ya. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya itu akan berbuah. Jadi roh Tuhan itu sudah ada padanya. Di ayat kedua, roh hikmat, pengertian, roh nasihat, keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Yang kesenangannya adalah takut akan Tuhan. Itu di situ dikatakan ada pengharapan. Karena Tuhan kita tuh adalah Tuhan Yesus hidup. Tuhan itulah hidup. Jadi arti Natal selain pendamaian ini kita harus benar-benar meresapi ya. Tuhan kita tuh hidup. Karena Tuhan hidup, ada hari esok. Tuhan kita sudah bangkit, ada hari esok ya. Yang kedua, Raja Damai itu di ayat selanjutnya, di ayat 3b sampai ke 5. Itu dikatakan Tuhan itu tuh adalah Allah yang benar dan adil. Mari kita sebagai umat Tuhan, kita mau hidup setia di hadapannya. Nggak usah takut, nggak usah khawatir akan apapun yang terjadi di hadapan kita ataupun yang akan datang ya. Karena kita percaya Tuhan itu Sang Raja Damai, yaitu Sang Raja Damai itu memerintah dengan kebenaran dan keadilan. Dia yang memberikan pengharapan baru, dia memerintah dengan kebenaran dan keadilan. Dan bahkan dia katakan di ayat ke-6 sampai 7 atau selanjutnya boleh dibaca sampai ke 8 ke 10. Itu ada
hubungan pemulihan yang sejati. Raja damai itu memberikan hubungan pemulihan sejati. Bahkan di nanti masa 1000 tahun yang akan datang saat Tuhan memerintah, raja baru, yaitu raja segala raja akan memerintah setelah kedatangan Tuhan lagi. Dikatakan di ayat ke-6 sampai ke-10, salah satunya di ayat ke-6. Serigala akan tinggal bersama domba, dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan mangkat rumput bersama-sama, dan seorang anak kecil akan mengiringinya. Lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput, dan anaknya akan sama-sama berbaring. Sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Itu kerajaan Tuhan yang akan datang ya. Kita bisa melihat Tuhan itu adalah sang raja damai. Tuhan menjanjikan Tuhan akan datang yang kedua kalinya. Maka kita boleh siap sedia ya. Karena pada masa itu hubungan yang sangat yang intim terjadi. Bukan kita harus tunggu sampai Tuhan datang kedua kali. Tetapi Tuhan mau saat ini kita juga melakukan bagian kita, yaitu pendamaian. Kita mau berdamai dengan semua orang, berdamai dengan siapa saja. Tetapi Tuhan mau kita tuh beres dulu di hadapan Tuhan. Kita beres dulu, kita berdamai dulu dengan Tuhan. Supaya apa? Supaya doa kita ini terjawab. Supaya doa kita ini tidak terhalang. Karena yang menjadi penghalang daripada doa kita itu adalah dosa kita. Jadi kita harus cek ya, kita harus koreksi. Apakah kita punya musuh hari-hari ini? Apa kita punya musuh? Kita nggak boleh punya musuh ya. Kita harus berdamai. Bahkan Tuhan bilang, kasihlah sesamamu manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Itu nggak mudah. Kalau teman kita, sahabat kita, orang dekat kita itu baik, mudah kita mengasihi mereka. Amin. Tapi kalau mereka tidak baik, mereka mengatai kita, mereka melakukan sesuatu yang jahat, melakukan tipu muslihat, melakukan penipuan, menyakitkan kita, apa yang terjadi? Kalau kita menanggapi semuanya itu, atau kita revenge, kita mau membalas, tidak akan pernah selesai. Tetapi kekecewaan itu adalah akar kepahitan. Sehingga kalau kita pahit, kita kecewa, yang rugi siapa? Diri kita sendiri, jadi sakit penyakit, jadi stres. Hari-hari ini banyak orang stres. Banyak orang-orang yang benar. Banyak orang-orang sudah gimana ya, bahkan kita tahu sendiri di North Villa, orang-orang sudah yang di daerah Kensington itu seperti zombie. Mereka berjalan seperti zombie. Kenapa? Ngedrak, stres, nggak tahu apa yang harus dilakukan. Masih muda, tetapi mereka sudah seperti itu. Hidup dalam drug, hidup dalam pergaulan yang tidak baik. Karena pergaulan yang tidak baik itu merusak. Jadi kita ini harus tahu dengan siapa kita bergaul. Kita lihat lingkungan kita harus tahu di mana kita harus bergaul, di mana kita harus melakukan bagian kita. Amin. Firman Tuhan saya akhiri pada hari ini, dan biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan buat kita semua. Supaya kita, yang pertama, kita pendamaian, kita hidup damai dengan Tuhan. Yang kedua, kita hidup damai dengan sesama kita. Karena kita percaya saat kita melakukan bagian kita, Tuhan itu sang Raja damai. Maka itu akan hidup di dalam kita. Kita harus menghidupi, Tuhan itu harus ada dalam hidup kita. Cari Tuhan. Cari Tuhan, hubungan yang intim dengan Tuhan. Maka apapun yang terjadi, segala doa-doamu akan terjawab di hadapannya. Amin. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini Tuhan, dan kami percaya Tuhan, siapa yang mendengarkannya Tuhan, ya Roh Kudus jamah Tuhan setiap hati, pikiran, dan jiwa kami Tuhan. Untuk kami boleh melekat kepadamu Tuhan. Kami mau melakukan pendamaian Tuhan. Seperti firman-Mu di dalam 2 Korintus 5 ini Tuhan. Bahwa kami boleh menjadi utusan-utusan Kristus. Untuk kami boleh belajar hidup damai dengan siapapun saja.
Ampuni kami Tuhan, ampuni kesalahan kami Tuhan. Kalau kami masih memiliki musuh ataupun kami masih memiliki perselisihan yang belum terselesaikan Tuhan. Melewati firman-Mu ini Tuhan, kami mau membereskan Tuhan segala yang tidak baik Tuhan. Kami mau melakukan firman-Mu Tuhan. Kalau karena kami percaya Tuhan, kalau kami melakukan firman-Mu, kami melakukan perintah-perintah-Mu Tuhan, maka seperti janji-Mu Tuhan, Engkau akan memimpin hidup kami, Engkau akan menyelesaikan persoalan kami, Engkaulah Raja damai itu Tuhan. Dan kami mau mengingat Tuhan, di Natal ini akan mengingatkan kami untuk kami senantiasa hidup dalam kebenaran firman-Mu, untuk kami mau berdamai dengan siapapun juga Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Tuhan masa depan kami di dalam tangan Tuhan. Engkau yang pegang kendali Tuhan setiap kami. Terima kasih ya Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.